Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Laila Najmi, my class at 11 Science 6. Okay guys, here I will explain about conditional sentence. Let's see to the explain. Do you know guys, what the conditional sentence? Nah, di sini conditional sentence itu adalah kalimat bersyarat. Maksud dari kalimat bersyarat adalah kalimat yang sama dengan kalimat pengandaian, yaitu kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi. Seperti apa yang diharapkan. Misalkan kalian punya keinginan, tapi keinginan itu bisa terjadi atau mungkin juga bisa tidak terjadi. Nah, di sini juga ada kalimat bersyarat, yaitu kalimat yang dibagi atas dua klausa, yaitu yang pertama ada klausa utama, yaitu induk kalimat, dan yang kedua ada if clause yang artinya anak kalimat. Nah, di sini juga ada fungsi dari conditional sentence. Yang pertama ada untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, dan yang kedua untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sekarang. Yang ketiga, untuk mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Okay, well here I have blank example 1, 2, and 3. Di sini saya mempunyai contoh yang pertama, kedua, dan ketiga. Tapi di sini juga ada contoh kalimat dasarnya ya. Nah, di sini ada zero yang artinya true in general. Contohnya yang pertama ada the TV comes on if you press the button, dan yang kedua ada if you heat water 100 Celsius it boils. Nah, di sini if ditambah present tense. Nah, di sini ada tipe pertama yaitu possible atau yang bisa kita sebut juga dengan future conditional. Yang artinya adalah kalimat ini mengungkapkan kejadian yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang dan memiliki kemungkinan untuk terjadi. Misal di sini contoh pertama yaitu ada if I have free time I will go swimming. Nah, di sini artinya yaitu jika aku ada waktu luang aku ingin berenang. Nah, berarti itu adalah kalimat suatu pengandaian yang artinya itu kalimat bersyarat karena dia akan melakukan hal yang ingin dia lakukan, yaitu berenang. Misal dia mempunyai waktu luang, dia ingin berenang. Berarti kalau misalkan dia mempunyai waktu luang, dia akan berenang. Berarti itu bukan suatu pengandaian lagi, tetapi akan terjadi ya. Dan yang kedua ini ada contohnya yaitu I will go shopping on the way home if I have time. Yang artinya saya akan pergi berbelanja dalam perjalanan pulang jika saya punya waktu. Nah, jadi di sini dia akan pergi berbelanja kalau dia mempunyai waktu ya. Nah, ini juga bisa disebut dengan kalimat pengandaian dan bisa disebut juga dengan kalimat bersyarat karena di sini dia udah pasti bakal belanja kalau misalkan dia mempunyai waktu yang luang. Nah, di sini if ditambah present tense lalu ditambah dengan will dan ditambah dengan verb. Tense yang kedua atau juga jenis yang kedua yaitu adalah tipe keduanya yaitu adalah present conditional atau bisa juga unlike atau impossible, yang artinya yaitu kalimat ini menyatakan peristiwa yang diharapkan terjadi sekarang tetapi tidak terjadi. Nah yang pertama contohnya ada if it rains tomorrow I will sleep all day. Jika besok hujan saya akan tidur sepanjang hari. Nah, maksud dari kalimat ini adalah di sini kalimatnya berarti menyatakan peristiwa yang mungkin saja tidak bakal terjadi. Dia berharap tapi tidak ada kemungkinan juga harapan itu tidak akan terjadi ya. Nah, di sini pola kalimatnya itu if ditambah past tense ditambah would ditambah verb. Jadi Nah, di sini kan kalimat bersyarat selalu ada if, tetapi tidak memungkinkan juga kalau misalkan if itu adalah kalimat bersyarat. Nah, tipe yang ketiga yaitu adalah too late now atau bisa kita sebut juga dengan
Past conditional yang artinya yaitu kalimat ini menyatakan peristiwa yang diharapkan terjadi di waktu lampau tetapi tidak terjadi. Nah, here I have a example to type 3. Ya, for the last number 1 yaitu ada if you had remembered to invite me, I would have the attended your party, yang artinya jika kamu ingat mengundang saya akan hadir di pestamu. Nah, di sini kan kalimat yang pertama ada jika kamu ingat mengundang saya akan hadir di pestamu. Maksud dari arti itu yaitu kalau misalkan dia ingat, dia pasti akan mengundang buat hadir di pesta pada malam itu. Tetapi tidak terjadi karena dia tidak diundang. Nah, di sini juga ada contoh kedua yaitu I would have last night if I hadn't eaten so much. Saya akan makan tadi malam jika saya tidak makan terlalu banyak. Di sini berarti makan malamnya sudah terlampaui dan sesuatu itu tidak terjadi ya. Kenapa tidak terjadi? Karena dia sudah makan terlalu banyak. Jadi kalau makan sudah terlalu banyak yang artinya dia akan kekenyangan dan tidak bisa makan tadi malam. Okay guys, thanks for listening. Sorry if there is a wrong word. Thank you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.